Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minasyakirin wassalihin wa abhamana min ulumil ulama inna syirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Shadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Para jamaah sedaya ingkang dipun rahmati Allah, malam hari ini kita menyambut pergantian tahun atau tepatnya tahun baru Masehi. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim mensikapi dengan adanya pergantian tahun baru ini? Jamaah rahimakumullah. Tahun baru adalah merupakan wujud dari kekuasaan Allah. Sebenarnya Allah menciptakan alam ini tidak ada istilahnya hari, minggu, bulan, dan tahun, tidak ada. Yang ada hanya menciptakan siang dan malam. Sesuai ayat yang saya sebutkan tadi, bahwa inna fi khalqis samawati, sak temene ing dalem penciptaane langit lan bumi, wahtilafil laili lan gilir gumantine rina lan wengi, iku la ayati minangka tanda-tanda liulil albab, kanggo wong kang anduweni akal. Wong sing duweni akal wong sing kaya apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaiku wong sing selalu eling maring Gusti Allah ing dalem keadaane ngadeg, lungguh lan layeh-layeh. Jadi manusia dan hayawan itu adalah perbedaannya cuman kepada satu, ilmu, dan yang kedua adalah agama. Jadi orang yang diberi panjang umur sampai tahun 2022 dan seterusnya, tujuannya cuma satu, yaitu supaya ingat dengan kekuasaan Allah. Maka untuk menyambut tahun baru tidak seyogianya kita niki berpesta pora, menghabiskan harta, dan apalagi sampai menyulut mercon yang tidak ada gunanya. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Artinya apa? Supaya kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Maka Allah memerintahkan kepada kita selalu ingat kepadanya dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Nah, sedangkan manusia yang berakal selalu menggunakan hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah ini sifatnya luas ya. Kita menyambut tahun baru ini dengan bakti sosial misalnya, ataupun menolong kurban yang sedang kena wabah atau kena bencana dan lain sebagainya. Ini semuanya terkait dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, suasana supaya hidup malam hari ini kita bikin suasana yang rileks, enjoy, dan penuh dengan makna. Artinya apa? Menyambut tahun baru ini, marilah kita perbanyak ibadah kepada Allah. Menutupi kekurangan-kekurangan tahun yang lalu dari apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, kepada jamaah saya harapkan supaya timbul pertanyaan bagaimana solusinya menghadapi tahun 2022 dan seterusnya.
Saya persilakan untuk bertanya. Monggo silakan bertanya apa solusi sekiranya tahun yang akan datang ini harapan kita akan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan hari ini kan bertepatan dengan momentum akhir tahun dan pergantian tahun ini. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya dalam sisi hakikat makna pergantian tahun itu apa? Kalau dalam kajian ilmu hakikat, tahun ini nggak pernah ganti. Allah juga nggak pernah ganti masalahnya, iya toh. Jadi yang ada hidup itu ya seperti ini dari dulu sampai sekarang. Yang namanya tahun ini tidak pernah ganti. Yang ganti itu adalah suasananya. Kalau dulu zamannya orang-orang dahulu setelah maghrib itu biasanya membaca Quran. Kalau sekarang ini setelah maghrib itu nyetel TV. Gini mboten. Nah ini contoh modernisasi zaman ini tidak harus menggerus iman kita. Secara hakikat kita ini disuruh memperbarui iman agar kita dalam kehidupan yang akan datang lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lewati. Jadi dari segi finansial, dari segi ilmu, dari segi amaliyah itu harus kita tingkatkan. Jadi hakikatnya pergantian itu adalah ganti yang kurang baik jadi baik. Bahasanya kan hijrah. Hijrah dari kebodohan menuju kepada kepintaran, harus banyak belajar. Hijrah dari bakil menuju kepada loman dan seterusnya. Hijrah malas ngaji jadi rajin ngaji. Hijrah menghibah orang, ngerasani orang, sekarang berhenti, introspeksi diri dan lain sebagainya. Jadi hakikatnya pergantian di sini adalah nuansa baru menghidupi menyongsong hidup baru agar lebih baik. Kenapa sih Allah merusak alam? Itu hakikatnya Allah menguji kepada orang-orang mukmin khususnya agar lebih waspada, agar lebih introspeksi diri, agar lebih mawas diri, karena semuanya disamak dan dibasor oleh Allah. Semua perbuatan kita selalu dipantau oleh Allah. Allah tidak akan merusak bumi ini selagi alam ini banyak orang yang zikir ibadah kepada Allah. Jadi hakikatnya pergantian tahun ini adalah pergantian suasana iman yang baru, ilmu yang baru, dan semua yang baru. Artinya apa? Yang belum ketemu diketemukan. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang tahun kemarin gagal mencari formulasi carane menyembuhkan corona, dan corona belum selesai ditambah lagi dengan penyakit yang baru namanya Omikron. Berarti dokter harus riset lagi, profesornya harus sekolah lagi. Karena semua masalah itu pasti ada solusinya. Semua penyakit pasti ada obatnya dan lain sebagainya. Saya kira itu jawabannya, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru itu kan identik kalau non muslim contohnya orang Nasrani itu pasti identik dengan Natal. Secara umum kalau mengucapkan Natal itu kan nggak boleh, haram katanya gitu. Secara hakikat itu penjabaran atau secara logisnya letak haramnya itu di mana? Kalau boleh letaknya di mana maksudnya? Sebenarnya untuk mengucapkan kalimat selamat Natal
Nggak ada yang haram sebenarnya. Yang dikhawatirkan, ya yang dikhawatirkan ini kan, kalau sampean bukan pejabat, nanti kan bisa merusak akidah kita sendiri. Artinya apa? Soal agama itu kan ada rumusnya. Lakum dinukum waliyadin. Untukku adalah agamaku, untuk kamu adalah agamamu. Kita tidak boleh merendahkan agama orang lain. Karena di hadapan Allah itu yang dinilai bukan dari segi amaliyah dohir. Inna akramakum indallahil atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Maka dari itu dalam surah Al-Hajj ayat 40, kenapa Allah melarang merusak kelenteng, merusak gereja, merusak vihara, merusak masjid, merusak musola. Karena di dalamnya itu ada orang yang menyebut asmanya Allah. Lah sing nyebut asmanya Allah ini di situ tidak dikriteriakan. Situ Islam, situ Kristen, situ Buddha, tidak. Yang dinilai Allah itu adalah dari segi kolbunya. Karena apa? Wa annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah senantiasa berkomunikasi kepada hambanya lewat kolbu. Jadi soalan urusan akidah tidak ada yang tahu. Tapi kalau soal urusan syariat itu yang jadi masalah. Artinya apa? Sudah dipatok dengan kalimat lakum dinukum waliyadin, ya sudah. Soal mengucapkan selamat Natal atau selamat apa saja itu tidak ada masalah. Yang jadi persoalan kalau manusia, Islam itu kan mengajari bahwa illa liya'budun itu artinya adalah illa liya'ribu. Orang nyembah kepada Allah itu harus tahu yang disembah. Sedangkan Allah itu bukan figur kayak manusia, bukan figur kayak benda apapun. Bahwa Allah itu adalah laisa kamislihi syai'un. Dikhawatirkan nanti kalau Anda mencampur adukkan antara agama yang hak dan agama yang batil. Nabi Isa sendiri pun ditanya oleh rahib-rahib zaman itu, siapakah sesungguhnya Tuhanmu? Dijawab bahwa Robbi wa Robbukum. Tuhanku juga sama dengan Tuhanmu. Itu Nabi Isa atau yang kita kenal dengan Yesus, ya. Nabi Isa pun mempertuhankan Allah, zat maulana wajibul wujud, tidak difigurkan seperti manusia. Nah, yang sedang kita tahu non muslim kita tidak menyebutkan agama Syiah A si B itu adalah bahwa Tuhan itu difigurkan dengan, ada yang difigurkan dengan gunung, difigurkan dengan benda-benda atau difigurkan dengan manusia. Nah, dalam ajaran Islam sudah diterangkan sangat jelas. Kul dawa sira Muhammad huwa utawi Allah iku ahadun suwiji tur ngijeni. Artinya bahwa Allah tidak bisa divisualisasikan dengan apapun. Ini yang dikhawatirkan oleh umat Islam. Bukan berarti terus sampean mengucapkan selamat Natal kemudian imanmu jatuh, tidak begitu. Artinya supaya tidak mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Itu saja saya kira. Itu menurut pendapat saya. Pendapat jenengan lebih baik ya monggo, karena soal agama itu tidak boleh diperdebatkan. Agama itu adalah praktek di masyarakat. Mana yang lebih baik di antara kamu? Amaliyahnya, ya kan? Itu yang penting itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, tanya Pak Misdi, Ya, bagaimana cara kita menyambut tahun baru ini dengan ridhonya Allah? kita harus banyak introspeksi.
Kekurangan-kekurangan manusia itu banyak sekali, Pak. Kekurangan dalam hal ibadah, dalam hal amaliyah dan lain sebagainya. Bukankah Allah berfirman, "Man amala sholiha falinafsihi wa man asaa fa'alaiha." Sopo sing amal apik kanggo awake dhewe lan sopo sing amal elek ya balik ning awake dhewe. Nah, kita sebagai orang Islam disuruh introspeksi, disuruh mawas diri agar lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah, bukan main-main. Yang dijadikan pemimpin di bumi ini adalah manusia. Manusia yang baik itu bagaimana? Manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Contoh, Anda profesor, gaji Anda juga tinggi, tapi saudara tidak pernah memikirkan majelis taklim atau anak yatim piatu atau orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, termasuk dulur-dulur ataupun saudara-saudara kita yang kena musibah. Sampai tidak peduli, itu berarti hidup Anda tidak bermanfaat. Ya kita harus bermanfaat. Bagaimana caranya? Kalau mau nyumbang ke Semeru sana, misalnya sampai nyumbang 10.000, ya bagaimana? Ya caranya ya harus secara bersama atau berjamaah kolektif. Misalnya 10.000 dikalikan 100 jamaah sudah lumayan buat meringankan beban orang lain. Nah itulah kira-kira masa yang akan datang kita untuk menghimpun majelis itu tujuannya supaya apa? Supaya memunculkan ukhuwah baru. Artinya memunculkan kerukunan-kerukunan baru. Orang sekarang ini kan terlalu membenturkan agama satu dengan yang lain, akidah satu dengan yang lain. Ini tidak boleh terjadi lagi di tahun yang akan datang. Kita merasa lebih baik itu tidak boleh. Kita harus hidup secara berjamaah atau berkelompok. Secara nasional kita berbangsa. Nah, berbangsa itu tujuannya apa? Untuk menciptakan suasana yang kondusif, damai, indah, dan nyaman dalam kehidupan di dunia ini. Karena hakikatnya surga itu adalah kebahagiaan. Kalau di dunia ini sudah tidak bahagia, apalagi nanti di akhirat. Nah itu saya kira seperti itu. Artinya apa? Ayo kita berbenah diri, introspeksi diri, mawas diri, supaya kita ke depannya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti mau nanya, di akhir tahun ini kan sekarang sudah bencana melanda seluruh dunia. Lalu apakah Gusti Allah itu menurunkan bencana itu karena manusia yang rusak, atau hanya Gusti Allah itu menurunkan bencana untuk meregenerasi bumi, regenerasi untuk kembali? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati. Ini adalah sebagai ujian. Mana yang lebih baik di antara kalian yang baik, yang banyak amalnya. Jadi amaliyah. Kenapa Allah menjatuhkan bencana di mana-mana? Itu juga karena menyangkut dengan firman Allah. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Semua bencana, semua wabah yang terjadi di alam dunia ini diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi Allah tidak akan merusak ciptaannya selagi manusia itu bisa amanah. Contoh, seorang pejabat diamanai memegang departemen A. Karena prestasinya yang baik, maka pejabat itu mendapatkan penghargaan. Demikian juga Allah. Kalau manusia yang diamanai itu bisa menjaga amanah, maka Allah akan memberikan kemakmuran yang sangat luar biasa. Kan dalam Al-Quran kan cukup jelas bahwa
barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan saya turunkan rahmat dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la patahna mim barakatim minas samai wal ardi. Itu dalam Qur'annya. Artinya apa? Semua musibah ini pasti ada kesalahan manusia. Contoh, hutan digunduli, maka terjadi banjir. Kemudian longsor dan lain sebagainya. Kemudian pembangunan rumah yang tidak mengindahkan taman di sekitarnya, maka terjadi polusi sehingga ozon mulai menipis. Nah, contohnya seperti itu. Jadi yang menjadikan alam ini rusak sebenarnya adalah manusia, bukan Allah. Allah menciptakan alam ini sudah sangat sempurna. Jadi kesalahan itu terletak pada manusia. Sehingga umat yang akan datang itu harus belajar. Contoh seperti umatnya Nabi Nuh. Kenapa diterjang dengan wabah tsunami? Karena umatnya pada waktu itu sudah banyak yang menyembah berhala. Demikian juga zaman sekarang ini. Islam sudah berkembang di mana-mana. Di Amerika, di Eropa, di seluruh dunia sudah merata. Tapi kenapa Allah kok masih mengadab? Mungkin Islam yang kita pelajari ini hanya masih sebatas di dalam syariatnya saja. Artinya tidak sampai masuk ke dalam kolbu. Sehingga pada saat orang itu ibadah, jiwanya ini kosong. Nah, sehingga Allah juga murka. Padahal seluruh manusia di dunia ini diciptakan itu hanya untuk menyaksikan kebesaran zat Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu orang yang ibadah itu seharusnya ilmu dulu. Jadi ilmunya itu disiapkan dulu. Kalau belum mengerti ya ngaji tasawuf, ngaji akidah, ngaji tauhid, apapun yang tujuannya mengenal keberadaan Allah secara hakiki, bukan hanya mengenal Allah secara harfiah, secara huruf, secara tulisan. Nah, inilah maka Allah marah, sehingga Allah mungkin mengganti makhluk, mengganti manusia yang baru, agar manusia yang baru nanti pandai bersyukur, pandai belajar, dan mengetahui hakikat jati dirinya. Saya kira itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota mesti, Monggo. bagaimana cara agar generasi muda dapat menjaga iman tauhid di zaman yang serba modernisasi dan dekat dengan kemaksiatan? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Perlu diketahui bahwa manusia itu diciptakan adalah dalam bentuk yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Apanya yang sempurna? Yang sempurna itu adalah akhlaknya. Jadi manusia itu tanpa dikomando, di dalam dirinya itu sudah ada yang namanya kebenaran. Tapi kenapa manusia banyak yang rusak? Karena manusia tidak pernah masuk di dalam majelis, sehingga pergaulannya akan menjadi pergaulan bebas. Anak muda yang seharusnya rajin mencari ilmu, banyak di tempat Anda itu kan trek-trekan, ya toh. Orang trek-trekan itu kan biayanya besar. Tapi kenapa mau? Tapi kalau dijak baik, dijak istighosah, diajak ngaji, kenapa ndak mau? Nah, ini juga peran orang tua juga. Artinya apa? Orang tua juga harus memberi contoh. Artinya harus kalau orang-orang zaman dahulu sehabis maghrib itu selalu ngaji, mencari ilmu. Tapi orang-orang sekarang kan tidak ada. Dulu sehabis maghrib, rumah itu paling tidak radius berapa itu ada suara Al-Quran diperdengarkan. Sekarang Al-Quran sudah tidak ada terdengar lagi.
Yang ada terdengar suara dangdutan, musik dan lain sebagainya. Boleh, silakan menikmati kebiarnya dunia boleh, tapi jangan melampaui batas. Ya toh? Itu saya kira supaya generasi muda itu iman tauhidnya terjaga, ya kita harus masuk ke dalam suatu majelis agar mendapatkan siraman rohani, dibimbing menjadi generasi yang potensi. Sekarang ini generasi sekarang kan generasinya orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdas. Zaman milenium, orang berbuat kesalahan apapun sekarang sudah kelihatan, ya tak? Dan dilihat orang seluruh dunia. Tapi kenapa masih banyak orang yang selalu berbuat jahat, bahkan sampai membunuh suaminya atau istrinya, dimutilasi? Karena miskinnya akidah, Mas. Jadi akidah itu jadi sebab sehingga manusia berbuat melampaui batas tadi. Nah, oleh karena itu jamaah tauhid, jamaah santri rahmatan lil alamin ini mengajak di tahun yang baru ini, mari kita merapatkan barisan supaya iman tauhid kita terjaga. Ayo kita isi majelis taklim. Orang-orang yang tua-tua dan yang muda diajak masuk ke majelis taklim. Paling tidak kita tidak ikut dalam euforia untuk melampiaskan kesenangan dunia. Sekarang sampai nyumet mercon yang naik ke atas itu berapa ratus ribu, ya, itu ratusan ribu. Coba misalnya diajak sedekah, kemudian istighosah, dijak bareng-bareng muji syukur kepada Allah, mau tidak? Nah, karena faktor iman tadi. Karena iman tanpa ilmu akan terjadi kebodohan. Ilmu tanpa iman akan terjadi kerusakan. Maka dari itu, ayo kita introspeksi diri, maju ke depan agar bangsa Indonesia khususnya akan lebih baik. Karena yakin bangsa Indonesia ke depannya akan lebih menjadi bangsa yang mercusuar, bangsa yang hebat, bangsa yang akan menjadi penolong dari segala kesusahan. Insya Allah begitu. Allahumma amin. Dari tanggat malih Pak Mesti. Monggo. Mengenai pengenalan terhadap Allah ini. Bagaimana sih Pak cara kita untuk mengenal Allah, sedang Allah sendiri itu laisa kamis lisaiun, yang tidak bisa untuk diangen-angen, tidak bisa untuk diibaratkan. Nah, untuk mengenalnya sendiri itu bagaimana Pak caranya? Sekarang contohnya begini. Di depan kita antara saya dan saudara itu ada makhluk raksasa, makhluk yang sangat besar yang disebut udara. Nggak kelihatan, tapi kan ada. Secara kasat mata ini tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Sedangkan Allah itu adalah meliputi segala makhluk, termasuk udara. Di atasnya udara ada helium, di atasnya helium ada ether, di atasnya ether ada ruh, ada Nur Muhammad, ada Nurullah. Caranya bagaimana? Ya kita kaji lewat majelis taklim, kajian tauhid atau kajian ilmu tasawuf. Dan itu banyak kitabnya yang sudah menerangkan. Contoh, di dalam kitab Sirul Asror, di dalam kitab Hakikat Insan diterangkan bagaimana cara mengenal Allah. Cara mengenal Allah itu mengenal lewat af'alnya, lewat asma'nya, lewat sifatnya. Contoh, kita bisa melihat itu bukan karena punya mata. Kita bisa melihat itu karena ada nurnya Allah yang ditajalikan lewat mata. Nurnya Allah yang lewat mata itu disebut sifat basor. Nah, yang memiliki sifat basor itu adalah Allah. Berarti kita sudah mengenal Allah lewat sifatnya. Kemudian udara bergerak, manusia bergerak. Itu yang menggerakkan adalah Allah lewat Nur Muhammad. Maka pengenalan yang demikian inilah yang disebut dengan pengenalan ilmu tauhid secara hakikat. Dan itu harus dikaji, membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka
tidak serta-merta orang makrifat melihat YouTube kemudian terus paham, tidak begitu. Harus melalui guru mursyid, harus melalui guru pembimbing, tingkat seterusnya. Dalam waktu yang sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, akhirnya bisa jadi paham dan mengerti bahwa hakikat Allah Dzat Maulana Wajibul Wujud itu tidak bisa divisualisasi dengan alat dohir. Yang bisa mendeteksi, yang bisa mengenal apa? Ya ruh ciptaannya sendiri. Arabtu Robbi bi Robbi. Aku mengenal Tuhanku juga lewat Tuhanku, bukan lewat angan-angan sendiri. Itu saya kira.